Hai guys, ketemu lagi guys sama Mbok D. Seperti biasa guys, yang masih ginuk-ginuk dan tambah ginuk-ginuk lagi. Iya guys, Mbok D orangnya suka menikmatin hidup gitu guys. Makanya yang penting sehat gitu guys. Kan apa ginuk-ginuk sampai sekarang Mbok D naik pesawat masih sewa satu tempat sih guys, jadi belum perlu nyewa dua tempat, jadi nggak harus dipusingkan gitu. Dan yang paling penting lagi tuh Mbok dia tetap sehat, dan yang penting sehat gitu ya. Hari ini Mbok D mau cerita sesuatu, bukan cerita sih, hari ini Mbok D dapat hadiah dari Pak Le. Hal yang kecil gitu guys, itu bukan kita mau mengikuti cara tradisi dan apa yang mungkin dunia yang mengecap positif maupun negatif guys, tapi kita ini mengikuti zaman dan zaman digital gitu ya. Kita masing-masing belajar, dan memang kalau orang bilang memang kita hidup dari apa namanya, dari digital, kan enggak sih guys, cuma maksudnya gini, eh saat ini kita mau tidak mau memang kita harus ngikutin gitu ya, zaman kemajuan dan lain-lain ya. Jadi mungkin orang bilang ya sudah tua nggak usah ngikutin gitu ya, siapa bilang guys. Jadi ini berlaku untuk semua orang gitu ya. Dan ini bersangkutan dengan cinta kasmaran gitu guys ya. Maksudnya Mbok D pernah bahas juga, cinta itu berlaku untuk semua orang guys, tua maupun muda, berapapun umurnya. Karena setiap manusia itu mempunyai hati hati nurani dan perasaan yang dalam gitu ya. Setiap manusia itu berhak mencintai siapapun atau jatuh cinta gitu guys ya. Ini Mbak De bicara dengan pengalaman Mbak De sendiri gitu ya. Jadi Mbak De berkonten ria ini untuk diri Mbak De sendiri, menceritakan kisah kehidupan Mbak De saat ini yang mempunyai suami yang masih jauh lebih muda, yaitu terkenal yang dipanggil seorang berondong Pak Le gitu ya. Begitu guys. Jadi cinta itu buta, kasmaran itu juga maksudnya buta begini guys. Kalau seseorang sudah mencintai seseorang gitu ya, itu tidak akan pandang bulu, dan apapun yang terjadi setiap manusia akan ambil resikonya itu gitu. Jadi apapun yang terjadi akan ditanggung gitu ya. Nah maka dari itu guys, kalau menurut Mbok D sih, cinta itu sekali lagi berlaku untuk siapapun gitu ya, berapapun umurnya. Karena orang jatuh cinta sekali lagi itu apa, dari hati kecilnya dan dari lubuk hati gitu ya. Jadi mencintai siapapun itu tidak peduli, dan resikonya pun akan ditanggung sendiri-sendiri gitu guys ya. Ya seringkali kita sebagai orang tua, kadang karena Mbok D ini sebagai orang tua gitu ya, Mbok D seorang ibu yang mempunyai 2 orang anak yang sudah dewasa, anak-anak. Kadang Mbok D berpikir apa keputusan mereka itu tidak sesuai dengan apa yang Mbok D inginkan gitu ya. Tapi sekali lagi Mbok D berlaku bijaksana, karena kalau orang itu mencintai seseorang, biasanya ada pepatah mengatakan itu singkong pun bisa terasa keju gitu ya. Dan biasanya itu punya kacamata beda, memang betul. Apakah orang tersebut harus menjadi diri sendiri atau menjadi orang lain? Gitu kan pertanyaannya.
Ya, kalau menurut Mbak Di sih, biasanya kalau orang lagi kasmaran jatuh cinta itu menggebu-gebu, kebanyakan yang Mbak Di analisis gitu ya, lebih baik jadi orang lain gitu. Karena biasanya tuh kalau orang lagi jatuh cinta, harus menggombal gitu ya guys ya. Jadi supaya dengan harapan tuh dapat orang tersebut yang dia incer dan dia mungkin jatuh cinta gitu ya. Memang tidak semua orang guys, tapi itu kebanyakan yang Mbok De tahu dan Mbok De alami sendiri gitu ya. Mungkin untuk rekan-rekan semua yang di luar sana tidak seperti Mbok De yang bodoh ini, kalau lagi kasmaran jatuh cinta ingin menjadi orang lain gitu loh. Oke. Nah, memang kalau sudah kasmaran jatuh cinta nanti itu sampai menjauh jenjang pernikahan gitu ya, rumah tangga. Itu urusannya beda lagi, guys. Karena itu biasanya dapat dulu baru berpikir gitu ya. Tidak semua orang, guys. Sekali lagi, tidak semua orang gitu ya. Itu Mbak Di cerita dengan pengalaman Mbak Di sendiri gitu. Jadi, kalau menurutku sih, guys, kalau lagi jatuh cinta dan saat ini kita bisa mencintai seseorang, kita nikmatin aja gitu. Karena daripada kita ambil pusing gitu ya, harus bagaimana dengan persetujuan siapa dan bagaimana. Terlalu banyak pemikiran yang kadang-kadang akhirnya batal semuanya gitu guys ya. Jadi itu tadi guys, ini kok Mbak De jadi panjang lebar padahal Mbak De mau cerita sesuatu mengenai kehidupan Mbak De sendiri. Jadi kalau senang jatuh cinta saat ini, nikmatin aja guys. Nikmatin aja, resiko dan konsekuensinya itu masing-masing ditanggung sendiri gitu ya. Jadi Mbak De di sini membagikan gitu ya. Nikmatin aja yang saat ini kita punya, karena kita punya perasaan, punya bisa jatuh cinta itu bukan dari diri kita sendiri, tapi kita sudah dapat anugerah gitu ya dari Tuhan. Jadi kita hanya bisa menikmatin. Kalau sampai nanti terjadi batal dan bagaimana, karena semuanya itu tidak ada jaminannya gitu ya guys ya, karena semuanya itu ada gimana ya, ada yang kekal sampai selama-lamanya, ada juga yang setelah pernikahan akhirnya bercerai gitu ya. Tapi itu hal yang biasa ya guys ya. Jadi bukan hal yang bagaimana, karena pernikahan dan percintaan itu tidak ada garansinya gitu ya. Jadi itu tergantung masing-masing gitu. Oke guys, sebenarnya Mbak De mau cerita saat ini, hari ini Mbak De dapat hadiah sesuatu dari Pak Le, karena ini hari spesial gitu guys. Hari 2 tahun pernikahan, hari pernikahan kita gitu ya. Pak Le tadi ke toko roti gitu ya. Tahu-tahu dia bawa sesuatu yang membuat Bu De itu sedikit terharu gitu ya, walaupun hal kecil guys. Ini adalah hati yang pink guys. Yang pink, dan ini manis-manis guys. Jadi bukan karena sekecil apapun hadiahnya dan apapun bentuknya gitu guys, tapi perhatian daripada partner kita gitu ya. Jadi kalau kita punya partner atau pasangan itu bersering-seringlah menghadiahi. Karena hadiah itu tidak harus yang bermuluk-muluk besar, harus belikan mobil dan berlian gitu, enggak guys. Jadi tergantung kemampuan kita gitu ya. Kalau itu mau membahagiakan partner kita, itu cowok maupun cewek gitu ya, karena berlaku untuk semua orang. Tidak bisa dibilang itu hanya untuk seorang wanita yang senang dihadiahin. Enggak juga guys, karena aku percaya orang laki pun seneng gitu dihadiahin dari istrinya. Juga tidak harus bermuluk-muluk yang bagaimana-bagaimana gitu ya. Ya hal-hal kecil aja gitu. Itu biasanya suami pun akan merasakan, wow, luar biasa gitu ya. Jadi bukan Mbok De ini sok tahu dan menggurui.
Ini Mbok De mengutarakan isi hati Mbok De yang Mbok De rasakan gitu ya. Pak Le ini seringkali membawa hadiah gitu guys. Gak harus barang-barang yang besar ataupun yang mahal gitu ya. Ya roti ini berapa sih guys harganya gitu ya, ini 3 euro gitu ya. 3 euro itu kira-kira ya 50.000 rupiah gitu ya. Memang tidak ada artinya gitu. Tapi perhatiannya itu loh guys ya. Terus tambah satu lagi nih yang ada hatinya. Ini juga manis-manis guys, dengan tulisannya Furdi. Furdi itu artinya buat kamu gitu ya. Terus von ganzem Herzen gitu ya. Artinya buat kamu dari lubuk hatinya gitu kan. Nah, jadi di sini bukan karena harga, bukan ya baby. Ich habe gesagt, das ist Geschenk von dir. Bukan karena harga, tapi karena perhatiannya itu guys ya. Jadi Mbok De itu bersyukur. Kamu bisa tuh, krieg Geschenk von dir. Pak Leknya lagi ada tapi dia nggak mau. Aku aja di depan kamera. Begitu guys. Jadi ini Mbok De bercerita dengan pengalaman Mbok De sendiri. Jadi kita saling menghadiah itu tidak harus barang yang mahal, yang gimana gitu ya. Jadi bersyukur aja kita udah dikasih hadiah. Jadi tuh hari-harinya tuh beda gitu loh guys ya. Waktu Pak Lem bawa hal ini, barang ini gitu, Bode agak sedikit ya, gimana sih gitu. Ya agak terharu aja gitu guys, karena ternyata dia tuh perhatiannya tuh dalam gitu ya. Bode sendiri tidak ingat kalau itu hari pernikahan kita gitu ya. Tapi seorang Pak Le dia justru ingat dan dia catat gitu ya. Di sinilah guys Bode yang terharu. Oke lah, orang bilang ya pernikahan kan baru 2 tahun gitu ya. Jadi masih semuanya masih semuanya fresh gitu ya. Ya kalau mau dibikin fresh terus sebenarnya bisa gitu ya guys. Tergantung kitanya. Walaupun kita berapa tahun pun pernikahan atau berapa lama, kalau kita mau itu semuanya kita rawat gitu ya. Ya mudah-mudahan sih itu semua juga dari dasar cinta itu lebih melekat lagi gitu ya. Jadi bukan karena harganya berapa dan apa gitu ya guys ya. Ini cuma cemilan gitu guys. Jadi cemilan untuk kalau kita lagi nyantai gitu nih itu ya, cemilan aja. Tapi kan ini memang dibuat untuk bulan-bulan kayak gini. Itu seluruh dunia tuh ada orang yang nggak percaya karena ini jangan dicampur dengan antara kepercayaan dan religius ya guys, karena ini hanya makanan dan perhatian antara orang yang masih kasmaran. Walaupun kita ini sudah menikah, tapi aku lihat di sini Pak Alek tuh masih kasmarannya tuh masih luar biasa. Aduh, ini Mbok kena silo, mataharinya masuk dalam guys. Jadi Mbok ya tetap bersyukur gitu guys, karena ya kembali lagi apapun hadiahnya sekecil apapun bukan karena harga dan sekecilnya, tapi perhatian itu guys. Perhatian itu lebih lebih berharga daripada hal yang lain-lain gitu ya, yang seharusnya jadi gini maksudku, bisa aja gitu ya kita setiap hari sudah dikasih uang banyak gini gitu karena selayaknya seperti itu ya, jadi sudah tidak asing lagi gitu. Tapi kalau hal-hal kecil kita diperhatikan, makanya dia pulang kerja dia bawa makanan, ngasihin hadiah buat kita gitu ya, itu sesuatu banget gitu guys ya. Kayak kemarin ya itu tadi hari ini maksudnya, dia pergi ke toko roti, dia pulang bawa hadiah seperti ini ya. Buat Mbok De itu sesuatu banget gitu ya. Jadi Mbok De bersyukur seumur Mbok De gini masih dicintai orang yang jauh lebih muda,
dan Mbok De merasa nyaman gitu ya guys ya. Jadi Mbok De pesan dari sini, yang di luar sana yang masih jomblo atau masih mencari, tetap semangat, tetap perjuangkan, karena jodoh semuanya itu sudah disediakan untuk kita masing-masing. Siapapun kita itu pasti ada pasangannya masing-masing gitu, yang Tuhan sudah ciptakan gitu. Jadi jangan menyerah, tetap berjuang. Dan karena hidup ini sekali lagi pilihan, kalau kita mau berjuang yaitu mudah-mudahan akan tercapai semua apa yang kita butuhkan gitu ya, apa yang kita perlukan. Dan itu sih pesannya Mbok De. Oke guys, sampai di sini dulu. Ini salah satu ucapan syukurnya Mbok De untuk hari ini. Mbok De bersyukur dapat hadiah kecil-kecilan dari Pak Le. Dan mudah-mudahan semua yang menonton video ini terhibur dan diambil hikmahnya gitu guys ya. Sekali lagi Mbok De bukan mau memamerkan hal yang tidak diinginkan gitu guys. Di sini Mbok De menceritakan kisah kehidupan Mbok De di Jerman yang bersuami berondong bule sampai saat ini gitu ya. Jadi Mbok De mau membagikan suka dan dukanya, bahagia dan lain-lainnya gitu guys ya. Oke guys, terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi terhibur dan jangan lupa bahagia, jangan lupa makan juga guys, karena kalau tidak makan itu bisa pingsan gitu guys ya. Oke guys, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa jangan lupa bahagia. Oke, ketemu lagi di video berikutnya ya guys. Jangan bosan-bosannya menyimak kisahnya Mbok De yang dari kecil sampai saat ini, yang bersuamikan berondong bule, mempunyai 2 orang anak yang sudah dewasa. Dan mudah-mudahan apapun video yang dari Mbok De yang Mbok De ceritakan, ada hikmah-hikmah yang rekan-rekan semua bisa ambil gitu guys ya. Terima kasih guys, ketemu lagi di video berikutnya. I love you. Bye bye.